ini ini namanya Sam. Ada Israel, Palestina, Yordania, sebagian Syria itu dulu disebut sebagai Syam, kotanya Ibrahim, tanah Ibrahim. Nah, sementara Ibrahim adalah bapak tauhid. Jadi agama-agama itu semua ada di sini. Termasuk nubuah-nubuah, akan turun Isa, akan turun Muhammad juga ada di sini, juga sekaligus menjadi pusat perdagangan. Orang Madinah, ini Madinah ya? Itu banyak berdagang ke Syam. Mereka mendengar ajaran-ajaran tauhid, mereka mendengar nubuah-nubuah. Mereka sudah tahu bahwa akan turun Rasul akhir zaman di Mekah. Orang-orang Madinah, salah satunya adalah keluarga dari Quraisy. Itu sudah tahu berita bahwa akan ada Rasul yang turun di Mekah. Nah, ketika berita merebak dan itu Muhammad, terus kemudian ditelusur dari Bani Hashim, keluarga sendiri. Satu, dia lebih cerdas karena dekat dengan pusat dinamika ekonomi politik dunia, lebih terbuka. Dia sejak awal sudah tauhid, banyak yang Kristen, banyak yang Yahudi di Madinah. Maka dia lebih mudah menerima ajaran tauhid yang disampaikan Muhammad dari Mekah, apalagi itu dari keluarga. Jadi jelas alasannya bagi orang-orang Madinah, terutama dari orang-orang Quraisynya, untuk berbaiat Aqabah yang pertama dan kedua, dan mereka menerima sangat gembira ketika Rasulullah hijrah. Kenapa? Seperti melindungi keluarga sendiri. Ini komplit secara ideologi, secara tauhid diterima, secara sosial dia adalah keluarga. Sehingga kenapa orang Madinah begitu loyal, begitu setia, begitu tidak ada terjebak. Bahkan rumah-rumahnya disediakan, kebun-kebunnya disediakan untuk orang-orang Mekah. Ya, bahkan ketika setelah perang, mereka orang-orang Ansor, orang Madinah nggak dapat bagian juga menerima. Karena bagi mereka Muhammad saja sudah cukup. Nah, rombongan pertama yang Utsman bin Affan itu nyebrang dari sini. Waktu mau hijrah ke Habasyah, itu nyebrang setelah dari Taif ke Ali dan kemudian baru nyebrang. Tapi rombongan kedua, Ja'far bin Abi Thalib, itu dikejar-kejar terus sehingga dia sampai ke sini, Aden, pelabuhan besar Aden yang menghubungkan antara semenanjung Arab dengan Afrika. Nah, saat rombongan Ja'far bin Abi Thalib menunggu kapal untuk berlayar ke, sayang ini nggak ketok ya. Karena di sini ya, bahasa itu di sini. Jadi lebih dekat ke Aden. Nah, saat mereka ada di Aden, ada sebuah peristiwa besar yang banyak dicatat sejarah, baik sejarawan di Yaman maupun sejarawan di belahan dunia lain, di Jawa, di Cina, dan seterusnya. Ini ada 1000 kapal besar yang di dalam buku-buku itu disebut sebagai kapal Jum. Bahasa mereka 1000, tapi artinya bukan benar-benar 1000. Saking banyaknya kan kemudian disebut ada 1000 kapal besar yang beriring-iringan dari barat, kemudian bersandar di pelabuhan Yaman, Aden, kemudian meneruskan perjalanan ke selatan. Nah, peristiwa ini sangat dahsyat, apalagi bagi orang-orang di sekitar sini. Mereka tidak mengenal teknologi maritim,
Karena kapal Jum itu seperti kapal Hindu, sangat besar sekali. Satu kapal Jum itu bisa memuat 3.000 pasukan. Berarti kan sangat besar. Nah, peristiwa ini melekat di hati sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Sehingga ketika mereka balik, nah ketika mereka di sini di Abbas, itu juga informasi itu semakin, informasi tentang kapal-kapal Jum ini semakin santer terdengar. Mereka dari mana dan kemudian tujuannya kemana? Ternyata tujuannya ke Madagaskar. Jadi ke selatan sini ini, di sini ada pulau namanya Madagaskar. Yang berdasarkan banyak riset sekarang, gennya ternyata gen dari Nusantara. Budayaannya, bahasanya mirip dengan Nusantara. Nah ini menginspirasi sahabat Ja'far untuk menyebarkan agama Islam melalui lautan. Jadi kalau Islam ingin tersebar lebih luas, ya harus menyebar, harus lewat lautan, bukan hanya lewat, karena ada banyak dunia lain di sana. Nah, pada periode selanjutnya diutuslah sahabat Mu'adz bin Jabal untuk mencari ilmu tentang kemaritiman ini ke negeri asal kapal Jum.